dalam trigonometri, siapa yang sudah membaca buku di rumah? Pengertian umumnya, pengertian umum mengenai trigonometri itu ilmu mengenai perbandingan sudut dan segitiga. Ini yang maksud ilmu ukur. Ilmu ukur mengenai sudut dan segitiga. Itu yang dimaksud dengan trigonometri. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari apa rasa-rasanya yang mempergunakan trigonometri? Apa yang tahu? Si bapak kasih contoh satu. Contohnya dalam arsitek membuat konsen menggunakan siku-siku kan? Itu menggunakan ilmu trigonometri. Itu gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa SKKD dan indikator kita pada pelajaran ini. Yang pertama itu standar kompetensi menggunakan perbandingan fungsi persamaan dan identitas trigonometri dalam pembacaan masalah. Kompetensi dasar melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan fungsi persamaan dan identitas trigonometri. Nah, indikatornya itu menentukan nilai perbandingan trigono pada segi tiga siku-siku. Nah, tujuan pembelajarannya tentu tidak lari dari indikator itu siswa mampu untuk menentukan dari perbandingan trigono. Nah, sebelum memasuki materi intinya, Anda semua itu penasaran apa kelebihan dari cara mengajar Bapak kan? Karena dulu Bapak akan memperkenalkan dari strategi yang Bapak gunakan, yaitu pendekatan problem solving dengan model pembelajaran tipe kooperatif snowballing. Nah, kalau problem solving itu bahasa Inggris kan? Kalau bahasa kitanya apa tuh? Apa itu? Pemecahan masalah, ya pemecahan masalah. Di problem solving itu di dalam strateginya dibagi dengan 4 langkah. Yang pertama memahami, kedua merencanakan, yang ketiga penyelesaian atau menyelesaikan permasalahan tersebut, yang keempat mengecek kembali. Nah, di dalam problem solving itu Bapak mengkombinasikannya dengan tipe kooperatif, yaitu snowballing. Artinya kooperatif ini itu pembagian kelompok. Nah, kalau snowballing apa bahasa kita? Bahasa awal snowballing, snowballing. Nah, kalau snowballing putih salju kan? Kalau snowballing apa? Bola salju. Bola salju ya, bagus. Jadi Anda semua dengan teman Bapak bukan membuat Anda semua jadi bola salju. Bapak ingin menerapkan sistem kelompoknya seperti bola salju. Maksudnya kalau bola saljunya dari kecil menjadi besar kan? Nah, di sini Bapak membuat Anda semua dari kelompok kecil sampai kelompok besar. Itu di dalam kelompok tersebut Bapak memberikan pendekatan problem solving. Itu maksudnya dari judul penerapan strategi snowballing tersebut. Nah, paham dengan strategi yang Bapak gunakan? Contohnya, misalnya ada 2 orang, kelompok 1 misalnya kan, kelompok 2 orang. Jadi kelompok 1 dan 2 Bapak gabung dan diskusikan soal yang Bapak berikan. Itu gambaran. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke dalam materi itu tentang perbandingan trigono dalam segitiga siku-siku. Tunggu dulu, ada pertanyaan tentang strategi yang Bapak gunakan? Ada yang nggak paham? Enggak. Ya. Pertama itu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, di dalam segitiga siku-siku apa ciri khas dari segitiga siku-siku? Salah satu 90 kan? Di 90 janda apa? Nah,
Sisi A yang mana? Sisi A. Itu yang berada di depan sudut alfa. Itu yang disebut dengan sisi A, dinamakan dengan A kecil. Berarti di depan sudut A berarti sisi A itu sisi BC atau sisi A depannya. Berarti kalau di depan sudut B berarti sudut B. Berarti di sini sudut B. Nah, kalau di dalam trigonometri ini disebut dengan sisi di depan sudut. Berarti sisi A di depan sudut A. Kalau B merupakan sisi samping atau sisi pada atau sisi dekat, itu banyak masanya. Yang penting dekat sudut A. Nah, yang C ini disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Nah, inilah komponen yang terdapat dalam segitiga risiko. Nah, dalam segitiga tersebut terdapat perbandingan. Masalah perbandingan yang bisa didapat. Contohnya A per B. Terus A per C. B per C. C per A. Dapat dalam buah perbandingan kan? Nah, dalam buah perbandingan inilah yang disebut dengan perbandingan trigono pada segitiga di situ. Nah, contohnya ini sudut alfa. Kalau dalam trigono A per B sama dengan sisi di depan sudut per ini tangen, disebut dengan tangen alfa. Sisi depan per sisi samping disebut dengan, kalau sinus apa? Sisi depan per sisi depan per sisi samping sama dengan A per C sama dengan C. Kalau cos sisi samping per sisi D, cos alfa. Nah, kalau yang lainnya dapat kita kalau kebalikan, ada rumus kebalikan namanya di dalam perbandingan trigono. Kalau kebalikan tangen apa? Tangen. Tapi kita tinggal membalik. Berarti B per A. Kalau kebalikan dari sini C per A. Kalau kebalikan dari C per D, sama dengan B per D. Nah, apa kan? Ada yang sulit? Ya. Ada yang mau ditanyakan seputar perbandingan ini? Nah, dari sini juga dapat kita peroleh rumus dari contohnya sinus. Sinus kebalikannya apa tadi? Kosekan kan? Berarti kalau kebalikan dalam matematika dinamakan seperti ini. Apa? Itu rumus kebalikannya. Kalau kosinus berarti sek kan? Berarti cos sama dengan sek. Nah, kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Apa yang di dalam matematika sulit? Ada yang kurang paham? Jangan takut. Kalau nggak ngerti langsung aja. Satu kelompok ada 4 orang. Oh, kelar ya. Apa? Hari hampir penuh. Benar ya. Kemudian kelompok 2 dengan nama Fitri, Wahyu, Hendika. Fitri, Wahyu, Hendika. Jangan lupa. Nah, masuk Muntasar di siapa tadi Muntasar ya? Nah, masuk sana. Ini Wahyu Muntasar 3 orang. Nah, kelompok 2. Kelompok 3 Galang,
Anak elang. Oh, elang. Nia. Nia. 3 orang. Nah, langsung minta bilang nggak apa-apa. Itu sekali ini aja. Kau minta tolong ya. Yang keempat, keempat. Genting mana? Genting sini. Apa jauh masuk dalam masalahnya apa lagi cewek dengan perempuan ya Genting. Yola Claudio mana? Yola Claudio mana? Nah, ketiga ya keempat. Hasilnya dulu kayak itu. 3 orang. Ketemu sama orang-orang kelompoknya. Nah, baik. Memang nggak ada pertanyaan di sini. Kalau masih soal, tolong selesaikan. Ya. Satu per kelompok. Satu per kelompok. Maaf, kurang informasi. Diketahui dengan apa 8/6. Tentukan pos, sin, sek, dan otangnya. Nah, tentukan itu. Bikin gambarnya ya. Ya, ada yang apa? Ya, bikin gambarnya. Ada yang kalau jelek bisa lupa bilang aja waktu ya. Bikin saja nomor 1 dulu. Kita soal nomor 2 setelah penggabungan nomor. Siap Mas, siap? Kelompoknya harus gabung lah. Waktunya 5 menit. Pak, siap. Siap Pak. Kita dengan teman kelompok. Yuk.
Bang Jeksa, Bang Jeksa, Bang Jeksa. Nanti saya Enggak itu apa? Jangan lupa tulis Siku nama di kakak. Iya, Bang tagak semua. Iya, aman merah sih itu. Ayo, serius. Iya, Bang dari tadi Bang menciduk dulu, Pak. Dikonya. Makan lagi panjang. Foto ambil, Bang. Enggak. Hah? Enggak. Aku aja lah. Jadi apa? Nah, siap. Ciku. Yang belum yang mana? Kalau Jessica. Nah, menit terakhir. Menit terakhir bagus 10 menit mau nikah. Ya, langsung. Kalau yang nggak paham, tolong tanya aja langsung. Oh, Ayu udah paham. Ayu udah paham. Ngambil. Wih, salah ngam. Sambil ambil aksesnya. Aditya Warman orang. Dewa. Ya. Claudio, Pak, kerja lenteng. Desi, Bisin tadi. Dina, Endika, Faras, Fauzi, Fitri Yusmani, iya, Galang Ramadan, Merekam Yakin, dokumentasi. Latifah, Tahun, dan Sudah Rozi. Enggak lah nampak pada. Adam, Bang nak nampak pada kecuali nak jentuh mantap agak jadi. Lain dengan Nadila, tembok. Netria, di belakang, Ya, siapa Bang yang bilang? Radi, Gantian ya Bang, tu lah barang 3 minit lah sakit wah. Alim nih, 5 menit. Sakit tangan banget. Ratna, Lini, wah, pensiun, Dewa. Sapna, Sapna juga bagus, Sapna, Cynthia, Wahyu, Yola, saya nggak Lah Bang, panggil. unik Bang. Saya nggak panggil. Endika satu. Sampai dibulu-bulu orang. Gue nak kabang habis-habis ni. Itu ben. Sikit. Lah foto lah ni Bang. Nah, sekarang kembali ke posisi masing-masing. Jadi figuran. Siapa yang mau menjelaskan satu orang? Siapa yang menjelaskan satu orang? Bet, Tentang jawaban. kamu siapa? Misalnya nomor 1 dulu. Siapa nomor 1? Jelaskan ke depan. Yang muda. Siapa? Abdal. Bang. Bang, tu dia ni ini tak boleh jelaskan dia. Tuh. Ini ni tak misi. Ya, isinya kerja. Misalnya nomor 1 8 orang. Yang satu orang yang bikin gambar dulu. Siapa yang mau bikin gambarnya? Di mana? Letak 8 di mana? Abdal, mana Abdal?
Nah, yang bikin jawabannya siapa? Yang bikin jawabannya? Rahmila. Kau pulang stop. Jawaban nomor 1. Konsil Ramadan. Di selera nak bergabung pada negara itu. Wah, dyan lah 6 minit loh. Minta di situasi. Tapi dua lembar ini. Rekod dua. Ya, dua. Ini bukannya setengah apa tadi? Ini lah double di SD2. Minta siapa? Nah, yang sudah jawabannya selain dari mana ini? Paham semuanya soal nomor 1? Kalau si Chandra. Di 6/8 tangan itu sisi depan per Salah lagi ada di samping. jadi kita menuliskannya di depan sendiri itu 8 dan 6-nya di sisi samping. Si miringnya menggunakan rumus apa? Pitagoras. Kita mendapatkan hasil sekutu 2. Nah, kita dapat menentukan sudut ini. Kita buka kan? Nah, nomor 2 siapa yang bisa menjelaskan satu orang? Nah, yang bisa menjelaskan satu orang?